Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramesti Wulandari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Di sini saya akan memberikan materi tentang ajakan mematuhi dan menerapkan K3 di tempat kerja. Baik, di sini ada biodata diri saya. Lanjut. Di sini ada topik pembahasan. Yang pertama, pengenalan K3 di tempat kerja. Yang kedua, pentingnya K3 di tempat kerja. Yang ketiga, bahaya dan resiko di tempat kerja. Yang keempat, ada implementasi K3 di tempat kerja. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep K3 dan pentingnya K3 di tempat kerja. Yang kedua, mengenali resiko dan bahaya di lingkungan kerja. Yang ketiga, mendorong kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap K3. Yang keempat, mengimplementasikan K3 secara efektif. Lalu di sini ada pengenalan K3 di tempat kerja. K3 merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Secara singkat, K3 adalah upaya untuk melindungi karyawan dari resiko cedera, penyakit, dan bahaya lainnya yang mungkin terjadi selama bekerja. Tujuan utama K3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memastikan bahwa setiap individu di tempat kerja dapat bekerja dengan nyaman dan tanpa resiko yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya. Lalu di sini ada prinsip-prinsip K3. Yang pertama itu ada pencegahan, yaitu upaya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Prinsip ini menekankan pentingnya mencegah resiko dan bahaya di tempat kerja sebelum terjadi. Yang kedua ada partisipasi, yaitu melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk manajemen dan karyawan, dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, ada perlindungan. Memberikan perlindungan yang memadai terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja, termasuk penggunaan peralatan perlindungan pribadi dan prosedur keselamatan yang tepat. Yang keempat, ada perbaikan terus-menerus. Prinsip ini menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap program K3 untuk meningkatkan kondisi kerja dan mengurangi resiko kecelakaan. Yang kelima, ada kepatuhan, yaitu menjunjung tinggi ketaatan terhadap peraturan dan prosedur kerja K3 yang telah ditetapkan guna menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip K3 ini, diharapkan lingkungan kerja dapat menjadi lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua individu yang berkecimpungan di dalamnya. Selanjutnya, ada contoh kondisi kerja yang berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan kerja. Oke, yang pertama ada ketinggian. Pekerjaan yang dilakukan di ketinggian seperti bekerja di atap bangunan atau menara dapat meningkatkan resiko jatuh dan cedera serius jika tidak dilakukan dengan peralatan keselamatan yang tepat. Yang kedua, ada kekurangan pencahayaan. Lingkungan kerja yang kurang pencahayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam melihat dengan jelas, meningkatkan resiko kecelakaan terutama di area yang berpotensi berbahaya seperti pabrik atau gudang. Yang ketiga, ada paparan bahan kimia berbahaya. Pekerjaan yang melibatkan paparan bahan kimia berbahaya seperti zat kimia beracun atau korosif dapat menyebabkan resiko keracunan, iritasi kulit, atau bahkan ledakan jika tidak ditangani dengan hati-hati sesuai prosedur keselamatan yang berlaku. Lalu di sini ada pentingnya K3 di tempat kerja. Nah, pentingnya K3 di tempat kerja untuk melindungi karyawan dari resiko cedera, penyakit, dan bahaya lainnya yang mungkin terjadi selama bekerja. Dengan menerapkan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh individu yang dapat terlibat dalam kegiatan kerja. Selain itu, K3 juga membantu mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Lalu di sini ada
Dampak positif ketiga terhadap produktivitas. Yang pertama, menurunkan tingkat absensi akibat cedera kerja sehingga mengurangi gangguan dalam jalannya operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan yang berkontribusi pada peningkatan motivasi dan kinerja kerja. Yang ketiga, ada mengurangi risiko kecelakaan dan insiden kerja yang dapat mempercepat proses produksi dan mengurangi waktu henti mesin atau peralatan akibat kecelakaan. Nah, di sini ada bahaya dan resiko di tempat kerja. Resiko dan bahaya di lingkungan kerja merujuk pada potensi terjadinya kecelakaan, cedera, atau penyakit akibat kondisi kerja yang tidak nyaman atau tidak sehat. Resiko dapat berasal dari berbagai faktor seperti kecelakaan mesin, paparan bahan kimia berbahaya, kondisi kerja yang ergonomis, atau kurangnya pelatihan keselamatan. Bahaya di lingkungan kerja dapat berupa kondisi fisik, kimia, biologis, ergonomis, atau faktor psikososial yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan karyawan. Penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dan bahaya di lingkungan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit yang dapat merugikan karyawan dan perusahaan. Lalu di sini ada implementasi K3 di tempat kerja. Implementasi K3 di tempat kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat ini meliputi yang pertama, menyusun kebijakan K3 yang jelas dan terukur. Yang kedua, melakukan identifikasi resiko dan bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, menyediakan pelatihan K3 kepada karyawan secara berkala. Yang keempat, memastikan penggunaan peralatan pelindung diri yang sesuai. Yang kelima, menerapkan prosedur keselamatan dan tindakan pencegahan yang tepat. Yang keenam, melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kerja dan peralatan. Yang ketujuh, mendorong partisipasi aktif karyawan dalam program K3. Yang kedelapan, melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap program K3. Nah, ini kesimpulannya, yaitu pentingnya K3 di tempat kerja sangatlah penting untuk melindungi karyawan, mencegah risiko cedera, dan menjaga kesehatan di lingkungan kerja. Bahaya dan risiko di tempat kerja dapat mengancam keselamatan dan kesehatan karyawan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, implementasi K3 di tempat kerja menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Dengan kebijakan yang jelas, identifikasi risiko yang tepat, pelatihan karyawan, penggunaan peralatan pelindung yang sesuai, serta partisipasi aktif seluruh pihak, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih aman dan efisien. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.